Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi Pak Farid juga teman-teman semuanya. Mohon maaf nih Pak Farid, suara saya lagi agak-agak seksi. Ini udah seminggu nih. Mohon doa ya teman-teman ya, biar bisa fit kembali, suaranya bisa balik lagi ya. Baik ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, selamat pagi nih teman-teman semuanya, dan lagi di Saturday Morning Talk Spiritual Journey setelah 2 minggu ya kita libur, dan insya Allah nih mudah-mudahan ke depannya tidak ada halangan lagi terkait dengan waktu ya, dengan pekerjaan, sehingga kita bisa rutinkan kembali setiap Sabtu pagi untuk masuk di majelis ilmu, masuk di gua keajaiban ya, kita cas kembali iman kita, emosi kita ya, pikiran kita, perasaan kita agar selalu terjaga positif, dan tentunya agar kita tetap istiqomah ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah Pak Farid masih setia membersamai kita teman-teman semuanya ya, dan juga insya Allah di series ke-116 ini kita ada tema yaitu cari muka ya. Seperti apa pembahasannya? Nah, ini biasanya kita akan masuk di sesi kedua setelah tentunya di awal ini Pak Farid nanti akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Maaf. Dan juga tentunya nanti akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pekan sebelumnya. Maka izin teman-teman ya, saya mungkin nggak terlalu bisa menyapa-nyapa dulu nih karena suaranya langsung berasa gatal ya. Mungkin nanti Pak Farid, monggo loh Pak Farid kalau mau bacain teman-teman nih, karena banyak sekali sapaan teman-teman nih ya di kolom chat, baik di Zoom ya maupun di Facebook itu sudah banyak sekali yang memberikan salam dan doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa teman-teman semuanya, kita semua yang ada di sini. Juga dikabulkan hajat-hajatnya ya. Semakin Allah muliakan dan bahagiakan dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Baik, dan teman-teman kalau misalnya nanti ada yang sinyal yang kurang bagus, seperti biasa kita live streaming ke Facebook. Jadi nanti kalau misalnya nggak mudah masuk kembali ke Facebook, silakan teman-teman bisa untuk meluncur saja ke Facebook Private Channel karena kita live streaming. Dan teman-teman kalau yang mau share kajian ini ke temannya, ke sahabatnya, ke kerabatnya, ke keluarganya, ke tetangganya ya monggo. Karena ini kajiannya kita tematik ya, nggak bersambung berkelanjutan gitu ya. Jadi bisa mengikuti dari series mana saja ya. Baik, kalau gitu Pak Farid izin saya langsung serahkan nih ke Pak Farid untuk memulainya ya. Silakan Pak Farid. Masya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Baik, semoga lekas sembuh ya Mbak Anggi, dan entah kenapa semalam juga tiba-tiba saya ketularan barangkali gitu ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak berbilang, kebahagiaan yang berbatas langit, kesenangan, kemudahan, berbagai macam fasilitas yang kesemuanya gratis diberikan kepada kita.
Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kehidupan yang begitu lurus, jalan kehidupan yang begitu lapang, jalan kehidupan yang begitu jelas kita mesti berbuat apa, melakukan apa, melalui jalan yang mana, kemudian harus seperti apa melalui jalan tersebut. Salawat serta salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berhenti memohon, meminta, berharap kepada Allah. Semoga Allah berkenan ya mengizinkan Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa, yuk mari kita berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan hal-hal yang positif kepada kita, sehingga kehidupan kita, sikap, perilaku, apapun itu yang ada di dalam diri kita semakin lama semakin menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Untuk semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkanlah segala urusan kehidupannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup, dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju keridhaan-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, mari kita juga sama-sama berdoa untuk sesiapa yang pada saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat ya, terutama untuk Mbak Anggi tentunya. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, kemudian memberikan kesehatan seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan, karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin, memang saat ini barangkali sedang pancaroba kali gitu ya. Banyak orang, teman-teman saya juga, keluarga juga terserang flu ya, terserang batuk, terserang influenza barangkali seperti itu. Tapi tak apa, ini adalah salah satu cara Allah menyayangi kita ya. Salah satu bagaimana Allah ingin mengembalikan kita ke jalannya barangkali seperti itu ya. Siapa tahu dengan cara seperti ini kita bertobat barangkali gitu ya. Siapa tahu dengan cara seperti ini kita banyak istighfar. Siapa tahu dengan cara seperti ini kita jadi mengingat apa kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga sekali lagi ini adalah cara Allah supaya kita kembali ke jalannya gitu, bukan kembali ke haribaannya tapi kembali ke jalannya gitu ya. Nah Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah,
Seperti biasa ini ada beberapa pertanyaan, kemudian testimoni juga yang masuk ke kami. Yang pertama dari Ibu Iva Romdoni, mau tanya Bu Anggi, ini Iva, banyak orang-orang berkeluh kesah ya, bahkan saya juga pernah mengalami dulu. Saya sudah sholat, tetapi masalah kok belum selesai juga ya. Mohon penjelasan Pak Farid, terima kasih. Jadi ini kaitan dengan dua sesi yang kita bahas di dua pertemuan lalu ya. Mohon maaf 2 minggu kemarin mesti off, mesti libur karena ada hal yang tidak mungkin kami bisa hindari. Banyak kejadian seperti ini, bahkan beberapa hari terakhir saya juga melakukan sesi konseling dengan beberapa orang. Ada seorang sahabat yang terkena ya atau sedang memiliki persoalan yang Masya Allah lumayan tidak ringan ya, bagi kita tidak ringan. Banyak hal yang dialami, tetapi sebetulnya di dalam ketika saya menanyakan apakah sholatmu sudah betul, yang dimaksud dengan sholat sudah betul itu apakah sholatnya sudah dilakukan tepat waktu, di awal waktu, apakah sudah berjamaah ke masjid misalnya, seperti itu kalau bagi pria ya, apakah tidak ada yang bolong dan sebagainya. Nah, ini adalah persoalan yang sering kita hadapi bersama-sama. Barangkali di antara kita juga banyak yang seperti ini. Kan dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah gitu kan, selesaikanlah urusanmu dengan sabar dan sholat. Pak, saya sudah sholat, saya sudah lakukan sholat, tetapi kenapa kok persoalannya belum selesai juga gitu kan. Sebetulnya jawabannya sederhana ya, sederhana. Coba cek lagi sholatnya. Ini yang pertama kita lakukan. Apakah sholat kita itu sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya? Itu yang penting. Bahkan bukan hanya sholatnya saja, dimulai dari cara berwudunya juga gitu. Coba cek lagi, apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya? Sholat kita sah atau tidak sah itu juga salah satunya tergantung dari bagaimana cara kita berwudu. Kalau wudhunya sesuai rukun dan syaratnya, wudhunya sah, insya Allah sholatnya juga sah. Tetapi kalau wudhunya nggak sah, ya tentu sholatnya juga tidak sah. Karena sholat tanpa wudhu itu, tanpa bersuci itu ya tentu bukan sesuatu yang bisa diterima secara agama, kan begitu. Nah, apakah sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya? Itu paling dasar, pertanyaan paling dasar yang harus kita jawab terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apakah sudah dilakukan di awal waktu? Karena semalam juga saya diskusi dengan salah seorang teman. Bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu sekarang, apakah sudah ada progres yang positif atau tidak? Ternyata progresnya tidak sesuai dengan harapan. Dicek lagi sholatnya, ya ternyata isya dan subuhnya itu yang tidak mudah untuk di awal waktu, dia mengatakan seperti itu. Ini juga salah satu cara bagaimana kita mengkoreksi, melihat persoalan hidup kita nggak selesai-selesai, jangan-jangan sholatnya juga masih belum sempurna gitu kan. Apakah bagi si pria itu berjamaah atau tidak gitu kan, karena ini juga akan sangat menentukan selesai atau tidaknya persoalan kita. Kalau sudah dilakukan awal waktu berjamaah, cek lagi apakah sholatnya khusyuk atau tidak gitu kan. Kalau ternyata sholatnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, khusyuknya nggak dapat, ya wallahu alam, jangan-jangan ini juga salah satu penyebab kenapa persoalan kita belum selesai juga. Jadi rangkaiannya itu banyak ya, tidak hanya sekedar menjalankan sholat, tapi cek lagi rukun dan syaratnya sudah sesuai belum, sudah ketentuan belum gitu kan. Bahkan dimulai dari wudhunya juga. Sudah di awal waktu atau belum? Jangan-jangan dursar gitu, duhur asar ya. Asar jam 3 sore misalnya, atau jam 3.24 kalau waktu Jakarta saat ini. Kemudian duhur kita jam 3:04 misalnya. Ya wallahu alam, jangan-jangan ini juga sebagai salah satu yang menyebabkan persoalan hidup kita itu tidak pernah selesai. Sholatnya khusyuk atau tidak juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ibaratnya seperti ini. Ibaratnya seperti kita bikin masakan gitu ya. Kalau emak-emak ini kan pandai memasak. Enak atau tidaknya masakan tergantung dari bagaimana cara memasaknya.
bagaimana bagaimana memilih bumbunya, lalu racikannya juga seperti apa, kan begitu. Jadi sholat kita juga ya kalau kita ibaratkan sebagai bikin masakan gitu kan, bumbunya, raw materialnya, bahan dasarnya, bahan bakunya sudah terpilih dari yang terbaik atau belum? Bumbunya yang terbaik atau belum? Cara meraciknya bagaimana gitu kan? Apakah bumbunya dimasukin ketika raw materialnya atau bahan masakannya sudah dimasukkan atau duluan dan sebagainya? Tergantung ya. Jadi enak atau tidaknya tergantung dari bagaimana cara kita memasaknya, bagaimana bahan-bahannya, bagaimana bumbunya, bagaimana racikannya. Atau misalnya kita menjual satu produk. Produk kita itu bisa laku atau tidak tergantung dari kualitasnya. Kualitasnya tergantung dari bahan bakunya, tergantung dari proses pembuatannya, tergantung dari marketingnya, tergantung dari marketing channelnya yang dipakai itu apa, tergantung dari bagaimana cara menjualnya, tergantung dari customer service-nya, tergantung dari misalnya front office-nya, bagaimana ketika ada orang yang mencari barang kita, pelayanan kita itu seperti apa, itu tergantung seperti itu. Demikian juga dengan sholat. Sholat kita kalau belum khusyuk, sholat kita kalau belum di awal waktu, belum berjamaah, misalnya untuk pria, untuk laki-laki, belum berjamaah di masjid, misalnya gitu kan, sholat kita belum sesuai dengan rukun dan syaratnya, misalnya wudhunya belum benar juga, ya bisa jadi itu yang menyebabkan persoalan kita itu tidak selesai. Kalau sholatnya sudah betul, ya, insya Allah persoalannya selesai. Tapi ada juga pertanyaan berikutnya. Sholat saya sudah benar, Pak. Sholat saya sudah sesuai dengan rukun syaratnya. Sholat saya juga sudah di masjid, sudah berjamaah, wudhunya sudah betul, sudah khusyuk juga, misalnya seperti itu. Tetapi kenapa persoalan saya ini belum bisa selesai juga? Bisa jadi Allah saat ini sedang membersihkan dosa kita. Kalau kita belajar ilmu magnet rezeki, sebetulnya Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu seperti hujan lebat. Tetapi kadang-kadang kita tidak basah, tidak kena air hujan tersebut. Kenapa? Karena ada yang menutupi, ada perisai yang menghalangi datangnya hujan, air hujan kepada tubuh kita. Demikian juga dengan rizki. Ya, rizki kita Allah berikan itu luar biasa banyak. Tinggal kita menjemputnya, tinggal kita mengambilnya. Tetapi kenapa kita tidak kebagian? Karena ada perisai yang menghalangi datangnya rezeki pada diri kita. Perisai itu apa? Dosa, dosa kita. Bisa jadi ketika sholat kita sudah khusyuk, sholat kita sudah di awal waktu, berjamaahnya juga dilakukan di masjid, sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, wudhu kita juga sudah sesuai dengan ketentuannya, tetapi persoalannya belum selesai juga, jangan-jangan kita memang kebanyakan dosa. Ya, jangan-jangan Allah saat itu sedang detoksifikasi, sedang membersihkan dosa kita. Jadi ibaratnya kita sedang membersihkan kamar mandi lah yang paling gampang gitu kan. Di kamar mandi kita kan kadang-kadang ada apa ya, ada kotoran-kotoran, ada kerak-kerak air gitu kan. Bisa nggak kerak air, kotoran itu kita siram hanya dengan air saja? Barangkali kalau kotorannya masih baru mulai disiram selesai, bersih. Kalau ternyata tidak bisa disiram saja, belum bersih juga, disikat pakai sikat plastik. Pakai sikat plastik nggak bisa, disikat pakai sikat kawat. Pakai sikat kawat nggak bisa juga, mesti dibantu dengan zat kimia. Nggak bisa juga pakai zat kimia, ya gantilah keramiknya barangkali ya seperti itu. Nah demikian juga dengan dosa-dosa kita. Kita sudah sholat, sudah melakukan berbagai macam kebaikan, ternyata persoalannya masih banyak muncul. Jangan-jangan memang perlu waktu yang lebih lama untuk membersihkan dosa kita. Makanya, tambah dengan sholat taubat, tambah dengan perbanyak istighfar,
Kenapa? Karena bisa jadi Allah itu memang sedang sayang dengan kita, menginginkan kita untuk bersih dari dosa-dosa sebelum kita dipanggil menghadapnya, sebelum ajal menjemput kita. Allah ingin kita supaya bersih banget selama di dunia ini. Nah, kalau sholatnya sudah betul, sholatnya sudah benar, dosanya sudah bersih, pasti ya, pasti Allah itu akan menepati janjinya. Pasti Allah akan memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Ya, hati-hati. Allah pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita atau keperluan kita, bukan keinginan kita, ya. Kalau keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, pasti diberikan. Tetapi kalau keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, Allah tidak akan berikan. Dan yang paling pasti, keinginan Allah lebih baik, lebih sempurna daripada keinginan kita. Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Ibu Rosi Nurmalasari. Sebenarnya pertanyaan sudah cukup lama ya. Pak, bagaimana kalau orang tua banyak menuntut kita ya, pingin ini, pingin itu, banyak keinginan. Ini juga persoalan yang banyak terjadi kalau konseling, kalau konsultasi, itu banyak hal-hal yang seperti ini. Bagaimana cara menghadapi orang tua kita gitu kan? Nah, ini perlu satu komunikasi khusus dan spesifik antara orang tua dengan anak. Karena memang lebih tidak mudah menjelaskan kepada mereka daripada orang lain. Saya belajar hipnoterapis ya, terapi pada satu saat. Ketika saya belajar hipnoterapi, belajar menghipnosis orang, saya pada saat training itu nanya ke guru saya bilang begini, "Pak, kalau begitu kita menghipnoterapi keluarga lebih mudah ya, istri atau suami atau anak." Nah, saya kaget dengan jawaban beliau, kebalikannya, justru paling tidak mudah itu kalau kita harus menghipnosis atau menghipnoterapis anggota keluarga yang kita cintai, yang hidupnya sehari-hari dengan kita, termasuk orang tua. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kita. Ya. Kita juga tidak mudah. Ini misalnya kita mau menghipnoterapi anak kita. Ini si ayah, si papa ngapain sih begini-begini segala. Malah nggak masuk, malah nggak jadi. Demikian juga dengan komunikasi. Kadang-kadang banyak terjadi komunikasi dengan orang lain itu lebih mudah daripada komunikasi dengan anggota keluarga sendiri. Tidak banyak orang yang mampu melakukan komunikasi yang persuasif lah dengan keluarga. Tidak banyak ya, pengalaman saya seperti itu. Tetapi dengan orang lain di luar itu lebih mudah. Nah, intinya begini, kalau kalau dengan keluarga, dengan siapapun, bukan hanya dengan orang tua, tapi dengan pasangan, dengan anak-anak ya. Intinya apa? Berikan contoh dari diri kita sendiri. Kita hidup sederhana dalam batas-batas wajar. Berikan apa yang diminta jika mampu dan ada manfaatnya. Jika tidak, ya ambil resiko untuk kadang-kadang tanda petik kita dimusuhin gitu. Tapi sebetulnya itu tidak akan berlangsung lama ya. Lagi dengan orang tua, apalagi dengan orang tua yang sudah sepuh, yang usianya memang sudah lanjut, sudah usia di atas 60 itu memang tidak mudah untuk mengelola komunikasi dengan mereka. Ada satu istilah yang sebetulnya nggak pas juga ya kita pakai ya. Orang tua itu kalau sudah dalam kondisi yang sepuh ya, sudah di atas 70, 80, apalagi misalnya kondisi pikirannya sudah seperti kembali ke anak-anak ya, bahasa lainnya mungkin pikun ya, misalnya seperti itu. Itu ada yang mengatakan istilahnya ibarat Al-Quran butut ya, Al-Quran yang sudah banyak debunya, sudah sobek-sobek, tidak lengkap lagi halamannya. Kenapa Al-Quran butut? Ya, dipakai nggak bisa, dibuang juga nggak boleh gitu ya. Ya sudah dirawat saja, dirawat saja. Artinya apa? Apapun keinginan beliau, selama kita mampu berikan yang berikan. Tidak mampu diberikan ya kita jelaskan. Tidak paham juga, paling banter kita diomelin, paling banter kita dimusuhin juga seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sudah resiko kita. Ingat loh zaman waktu kita kecil, zaman kita bayi, zaman kita balita. Ketika kita masih kecil, nah sekarang saya punya cucu nih, bakal menghadapi hal yang sama juga gitu kan.
Ketika anak kita kecil, ketika kita kecil dulu, barangkali kita juga sering ngoceh, sering bertanya, sering gangguin kegiatan orang tua kita, ya. Orang tua kita, terutama ibu, barangkali sedang enak-enak makan, tiba-tiba kita pup, tiba-tiba kita pipis, tiba-tiba di pangku, tiba-tiba kita ya pipis ataupun mungkin pup dan sebagainya. Itu kan kalau si ibu kita itu tidak punya satu kesabaran, tidak punya satu kesadaran bahwa ini merupakan hal yang wajar, kewajibannya untuk membersihkan kotoran anaknya, mungkin udah dilempar juga tuh kita gitu ya. Nah sekarang kebalikannya, ketika orang tua kita berlaku seperti itu, ingat zaman kita kecil itu kita juga ngerepotin orang tua. Kita juga sering gangguin orang tua. Ketika kita kecil barangkali kita juga bawel, nanya ini, nanya itu, ngomong ini, ngomong itu. Nah sekarang ketika mereka bawel, ngomong ini, ngomong itu, nanya ini, nanya itu, ngatur ini, ngatur itu, ya terima saja. Karena bagian dari kehidupan kita ya memang sudah seperti itu. Terkait dengan orang tua ini sebetulnya ada satu cerita yang bagi saya ini cukup surprise ya. Bagi saya ini satu hal yang, oh iya juga ya, terfikir betul juga. Jadi begini, seringkali ketika ada seorang anak ya seumuran kita kemudian mengirimkan orang tuanya itu dimasukkan ke panti jompo, ya dimasukkan ke panti jompo. Itu kadang-kadang kita itu menghakimi dengan sangat mudahnya. Wah itu anak tidak berbakti, wah itu anak yang durhaka, wah itu anak yang nggak bener lah. Kenapa? Karena orang tuanya kok dimasukin ke panti jompo. Padahal orang tua ini yang mengurus kita waktu kecil, yang membesarkan kita waktu kecil, kenapa sekarang dimasukkan ke panti jompo? Saya pernah ketemu satu artikel yang sangat bagus, menurut saya logis gitu kan. Jadi artikel ini mengatakan orang tua itu berada di rumah. Kebetulan istrinya, ini pasti kebetulan orang tuanya si bapak-bapak ya, si suami. Istrinya sudah lama meninggal, dia berasal dari keluarga yang berada, kalau saya katakan kaya raya lah sebagai pengusaha, tinggal di rumah yang begitu besar sendirian. Kemudian anak-anaknya juga sudah berhasil semuanya gitu, tidak ada yang tinggal di situ. Kemudian sudah punya keluarga masing-masing, kadang-kadang saja datang, cucunya juga sibuk semua sekolah, dia hanya berdua dengan pembantu dan tukang kebun. Lalu dia merasa gitu ya, anak-anaknya sibuk bekerja, cucunya sibuk sekolah, yang bersangkutan sudah tidak perlu pasangan, tidak punya pasangan lagi. Dia sebagai manusia normal itu perlu bersosialisasi, perlu bergaul, perlu punya teman untuk bercerita, untuk curhat, untuk apapun itu. Melakukan hal-hal yang sederhana, mungkin berkebun dan sebagainya. Tetapi dia tidak punya tempat, tidak punya partner, tidak punya siapapun yang bisa melakukan itu. Di rumah dia tidak mendapatkan itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya ditawarkan ke yang bersangkutan, bagaimana kalau papa masuk ke panti jompo supaya banyak temannya. Dan ternyata setelah masuk ke panti jompo, ternyata dia malah lebih sehat. Karena apa? Punya kegiatan positif. Malam sesama orang tua, sesama yang sepuh itu kumpul ngobrol gitu kan, sambil makan-makan, sambil ngopi-ngopi pagi-pagi ya, olahraga bareng-bareng, senam di halaman panti jompo itu, kemudian setelah itu bikin kegiatan apapun itu gitu kan, malah lebih segar, malah lebih sehat. Kalau di rumah itu malah cepat stres. Kenapa? Karena tidak punya siapapun, tidak punya kegiatan apapun gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami, kita pelajari. Kadang-kadang ada anak yang mengirim orang tuanya ke panti jompo itu sama sekali bukan untuk membuangnya, bukan untuk membuang orang tua tersebut, tetapi memberikan kesempatan kepada pikiran dan otaknya si orang tua tetap aktif, ya punya kegiatan, punya banyak hal yang sifatnya positif yang seperti itu gitu kan. Tapi kadang-kadang kita suka terlalu cepat untuk menghakimi, judgement gitu. Wah ini anak durhaka nih. Wah ini orang tidak menghargai orang tuanya dikirim ke panti jompo. Justru sebetulnya ketika dikirim ke sana itu malah hidupnya lebih bergairah lagi. Apalagi kalau sudah sepuh, pensiun, kena post power syndrome yang biasanya aktif gitu ya, yang biasanya itu
punya kegiatan yang luar biasa, tetapi tiba-tiba kehilangan semuanya itu, walaupun secara materi dia berlimpah, tetapi ternyata tidak memberikan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan dari sisi hatinya. Itu saja barangkali yang sebagai pembuka nih Mbak Anggi, di kemana-mana gitu kan. Sekalian gantiin Mbak Anggi yang masih belum sehat secara total ya. Gantian Mbak, 30 detik saya minta waktu seperti biasa untuk break ya. Baik, ya, terima kasih Pak Farid untuk penjelasannya ya. Dan ini tadi menarik sekali ya yang disampaikan oleh Pak Farid. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan tadi saya mau ngomong apa ya? Ngeblank ya. Tadi udah kepikiran pas Pak Farid cerita pengen pengen menambahkan, jadi nggak inget ya. Aduh maaf ya teman-teman, ini lagi efek obat nih kayaknya. Baik, dan ini mohon izin teman-teman ya, tadi ada yang lapor di grup ya, bahwa tidak bisa on kamera. Nah, ini juga sepertinya mungkin pada saat saya setting schedule gitu ya, ada ter tercentang terkait dengan video on atau off gitu kali ya. Saya pikir mungkin video di-off-kan pada saat scheduling itu adalah supaya pada saat teman-teman join, itu kadang-kadang gitu ya, kita kaget karena tiba-tiba on dan teman-teman ada yang kemarin beberapa nggak pakai hijab tuh ibu-ibunya gitu ya, nggak sadar kalau kameranya langsung on. Maksud saya seperti itu, tapi ternyata ini jadi nggak bisa on kamera bener-bener ya. Jadi mohon izin teman-teman ya, tadi saya coba setting-setting tapi mungkin karena settingan di schedule awalnya jadi nggak bisa juga untuk meng-on-kan kamera videonya, dan sementara baru bisa saya dan Pak Farid, tapi mudah-mudahan masih tetap bisa mengikuti teman-teman, boleh direspon di kolom chat nih, terpaksa ya kita komunikasinya kolom chat atau, unmute saja ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan tetap bisa mengikuti ya, baik. Oh bisa, oke, siap. Nah, teman-teman, oke, baik. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, yang mau ikut ke Zoom ini kan biasanya pengennya saling kita natap muka ya, tapi karena ter-close videonya ya, jadinya nggak bisa on video nih ya. Baik, dan kita akan masuk ke materi series Spiritual Journey series ke-116 yaitu terkait dengan cari muka ya. Kalau kita mendengar istilah cari muka pasti teman-teman sudah paham ya, apalagi kalau di lingkungan pekerjaan ini seringkali kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Dan di sini Pak Farid akan sharing nih ya, terkait dengan cari muka dan apakah selama ini orang-orang yang suka mencari muka itu bisa memberikan kebahagiaan selamanya atau baiknya harus bagaimana ya Pak Farid seperti itu. Oke, kalau gitu tidak berlama-lama Pak Farid mungkin juga boleh nih kalau mau sapa-sapa teman-teman yang di Zoom atau yang di Facebook ya, monggo ya Pak Farid ya supaya karena sudah 2 minggu ya kita ya tidak bertemu gitu kan ya, tapi mudah-mudahan tetap semangat nih teman-teman untuk mengikuti kajian kita. Begitu Pak Farid, saya persilakan untuk melanjutkan nih kajian tema hari ini terkait dengan cari muka. Silakan Pak Farid. Baik, kita siapkan dulu materinya Mbak. Oke, sudah muncul gambarnya? Ya, sudah Pak, tinggal di slideshow. Baik, sebentar. Ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Terima kasih sudah hadir, sudah kembali membersamai kita, dan mohon maaf sekali lagi karena beberapa kali kita mesti off, mesti break karena memang pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang tidak mungkin bisa ditunda gitu kan. Nah, kalau kita bicara barusan Mbak Anggi sudah menyampaikan terkait dengan tema hari ini gitu kan. Saya jadi teringat minggu lalu saya jumpa dengan teman saya, sekarang ini sudah menjadi apa itu namanya tangan kanan dari seorang owner satu perusahaan konglomerat di daerah, tetapi ya tidak di Jakarta gitu. Lalu beliau bercerita bagaimana cara beliau untuk mendapatkan kepercayaan tanda petik dari seorang owner.
mendapatkan kepercayaan dari seorang direktur utama. Kebetulan direktur utamanya bukan owner tidak menjadi direktur utama. Nah, cerita beliau bagaimana antara direktur utama dengan owner ini juga kadang-kadang ya, biasa dalam bisnis ya, kadang-kadang tidak sejalan, kadang-kadang ada rasa jealous juga, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sepaham, wajar ya, sangat-sangat wajar seperti itu. Bagaimana beliau bercerita, bagaimana beliau mencoba untuk menyatukan keduanya, bagaimana cara beliau sebelum mendapatkan kepercayaan owner mesti mendapatkan kepercayaan dulu dari siapa? Dari si direktur utamanya atau CEO-nya seperti itu gitu. Nah, apa yang menjadi cara yang dilakukan itu, wah, masya Allah luar biasa gitu dengan berbagai macam cara gitu. Lalu karena sudah mendapatkan kepercayaan dari owner, sudah mendapatkan kepercayaan dari siapa itu namanya presiden direkturnya, apa yang didapatkan pada saat ini adalah sesuatu yang menurut kami atau menurut standar sosial, menurut standar secara umum itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Sesuatu yang luar biasa. Ketika ada promosi dia duluan dipromosikan, ketika ada pembagian bonus barangkali bonusnya lebih besar, ketika ada kenaikan gaji juga gajinya juga kenaikannya juga lebih besar dibandingkan dengan kenaikan secara rata-rata yang seperti itu gitu. Tetapi apa yang terjadi ya, kita ketika bertemu begitu tetap aja bicaranya, di tempat lu masih ada lowongan nggak? Bisa nggak gua pindah ke tempat lu ya? Boleh nggak join? Boleh nggak kita nyari yang lebih baik lagi? Artinya apa? Saya belajar dari cerita tersebut bahwa sesuatu yang kita dapatkan pada saat ini, walaupun itu secara standar sosial sudah lebih dari rata-rata ya, sudah lebih dari reguler katakanlah begitu, tetapi ternyata tidak memberikan kepuasan juga kepada yang bersangkutan. Dan ini bukan hanya 1-2 orang, beberapa orang yang saya temui, beberapa orang yang berdiskusi hal-hal seperti itu, ternyata sama seperti yang bersangkutan itu atau kita itu berada di satu padang pasir mencari oase yang lainnya juga. Sampai saya mengatakan, lu mau nyari apa lagi? Owner itu udah di genggaman lu gitu ya. CEO-nya juga sudah ada di genggaman lu. Lu mau ngapain lagi? Nyari apa lagi? Tapi beginilah Om, begitulah, beginilah, banyak sekali alasannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Fakta ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Barangkali ada yang pernah mengalami gitu kan. Yang berjuang, bekerja keras, belum tentu mendapatkan penghargaan. Dari siapa ya? Dari pimpinan, dari perusahaan gitu kan. Justru yang sering terlihat malah mendapatkan penghargaan lebih. Pernah nggak mengalami seperti ini? Kita yang bekerja keras, itu kenaikannya standar saja. Atau bonusnya biasa-biasa saja. Atau promosinya malah nggak bisa cepat. Dikalahkan oleh mereka yang sering memperlihatkan dirinya di mana? Di depan atasan kita. Memperlihatkan dirinya di depan perusahaan, di depan pimpinan perusahaan, kalau kita di perusahaan gitu kan. Di dunia politik juga ya seperti itu. Kemudian kejadian berikutnya lagi adalah yang sering terlihat belum tentu dapat penghargaan. Justru yang sering memuji malah dapat penghargaan lebih. Yuk kita lihat bagaimana persaingan dalam politik, bagaimana persaingan di dalam perusahaan kita, bagaimana persaingan di kantor. Jangan-jangan di dalam rumah kita juga antara anak dengan orang tua juga seperti itu. Ya, jadi istilah secara umum yang cari perhatian mengungguli yang bekerja keras. Kemudian yang menjilat mengungguli yang cari perhatian. Kan seperti itu kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum dilanjutkan, saya berikan kesempatan nih Mbak Anggi. Barangkali ada yang punya pengalaman lebih kurang mirip seperti itu, silahkan. Open mic juga boleh.
atau menggunakan chatting juga boleh. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya. Silakan Bapak Ibu ya, boleh dituliskan di kolom chat atau mau langsung unmute nih, langsung sharing di sini nggak apa-apa, meskipun videonya lagi nggak bisa on juga nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, ada nggak pengalaman-pengalaman yang dirasakan seperti itu nih? Apakah di lingkungan kantor, di lingkungan keluarga, atau mungkin di lingkungan bermasyarakat gitu ya? Kita pernah posisi tersebut. Ya, Bu Heni sudah unmute, silakan mau sharing Bu Heni. Ya, bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita biarin aja, kita tetap bekerja pada apa porsi kita. Peduli amat dengan cari muka. Nanti Allah akan memberikan di akhirnya cerita yang indah. Biarkan orang lain atau masyarakat yang bercerita. Itu yang sudah kita alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, indah sekali nih ya sama Bu Heni dirangkai dengan kata yang begitu penuh makna nih. Silakan Pak Farid mau menanggapi. Bu Heni, itu kan Ibu sudah melewati proses itu waktu dulu kan, sekarang sudah melewati proses itu karena saya tahu ceritanya gitu. Tetapi pada saat kita mengalami itu apa yang dirasakan? Ada nggak perasaan, aduh dongkolnya minta ampun, aduh saya sudah bekerja keras, bekerja luar biasa, tetapi kenapa yang dapat penghargaan malah orang lain? Kita seperti disingkirkan, kita seperti cuman tukang disuruh-suruh saja, dirut gitu, disuruh-suruh nurut gitu ya. Jangan-jangan seperti itu yang dirasakan pada saat itu Mbak Heni. Ada Pak, tapi itu cacian ya macam-macam itu yang kita hadapi. Tapi kita bismillah. Waktu itu kita yakin pasti suatu saat apa yang kita kerjakan akan membawa hasil yang luar biasa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada teman-teman yang lain punya pengalaman barangkali. Silahkan kalau mau cerita. Ya, ada Bu Nur Kaya sudah unmute, mau sharing Bunda. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi. Kalau saya di sini lebih ke gimana ya? Dulunya kita berjuang agar orang itu mendapat posisi terbaik. Pada saat dia mendapatkan posisi itu, lambat laun sepertinya kita yang tersingkir. Lebih mereka pada saat dia mendapatkan posisi itu sepertinya kita sudah tidak ada artinya. Tapi pada saat mereka menginginkan posisi itu dan kita istilahnya orang yang paling dekat dengan dia, sepertinya kita dipuji, kitalah yang utama. Nah, setelah mendapatkan itu malah kita yang termusuhi. Gitu aja. Gimana itu Pak Farid? Iya. Oke, baik. Sebelum dilanjut saya mau baca dulu nih di Facebook ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu Lia, aku ngalamin juga Pak Farid dan Mbak Anggi. Ibu Roro perbanyak istighfar. Pak Zayan Arkana, apa yang Bapak sampaikan benar sekali itu terjadi di dunia kerja. Tapi kunci bisa menjalani itu kecewa juga, tapi sadar kerjain aja Pak. Ada juga nih Ibu Elis sakit gitu rasanya. Ya. Ada lagi yang mau sharing, apa yang dirasakan ketika mengalami hal yang seperti itu? Kita udah kerja keras, banting tulang sampai malam. Memberikan yang terbaik lah untuk mereka, tapi kok ternyata setelah itu kita yang terbuang. Kita yang terbuang gitu. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ya dengan materinya. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman-teman baik di Zoom maupun di Facebook gitu kan. Sebetulnya ya, itulah fakta yang sesungguhnya yang ada di dalam kehidupan kita gitu kan. Siapa yang mendekati bos, siapa yang mendekati atasan, siapa yang mepetin bos, mepetin pimpinan, mepet terus dengan pimpinan gitu kan, yang bisa dekat terus, bisa cari muka dengan atasan,
ya dia yang akan mendapatkan bonus lebih tinggi barangkali. Dia akan bisa promosi lebih cepat barangkali. Dia akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar barangkali gitu kan. Kalau di dalam politik yang kita lihat sehari-hari kita gitu kan, siapa yang bisa tanda petik yang menjilat presiden, bela-belain itu jadi komisaris, dapat jatah komisaris BUMN yang Masya Allah, yang harganya juga Masya Allah luar biasa, yang seperti itu gitu kan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Mau ngapain? Memang itu faktanya kok gitu kan. Bisa menghindar nggak kita dari kondisi yang seperti ini? Bisa. Dengan cara apa ya sudah, tidak perlu melanjutkan ada di dalam organisasi tersebut. Bisa untuk menghindari hal seperti ini, gimana caranya? Cari yang cara lain, atau mungkin malah kita jadi penjilat juga, malah kita jadi cari muka juga, bisa jadi seperti itu. Bisa mengelak? Nggak bisa, memang ini faktanya gitu. Bisa menghindar? Nggak bisa, memang ini kondisi yang nyata dalam kehidupan kita. Mau marah? Marah sama siapa? Mau ngamuk? Ngamuk sama siapa? Mau protes? Protes sama siapa? Ya? Mau demo? Demo sama siapa? Kalaupun kita marah, kita ngamuk, kita protes, kita demo, apa hasilnya? Apa hasilnya? Jangan-jangan hasilnya malah kita ketendang, ya. Malah kita kebuang dari organisasi yang kita ada di dalamnya itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya inilah kehidupan. Inilah fakta, ini kehidupan yang ada di dalam keseharian kita. Nggak mungkin bisa kita hindari. Sebagai manusia biasa, kita bisa berbuat apa? Ya kan? Bisa berbuat apa? Mau diapain lagi? Kan ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, ketika kita mengalami persoalan yang tadi. Kita sudah kerja keras, kita sudah kerja cerdas, kita sudah kerja secara ikhlas, betul-betul bekerja untuk organisasi kita, misalnya begitu kan. Tetapi ternyata yang mendapatkan penghargaan lebih adalah orang yang dekat dengan pimpinan. Yang mendapatkan bonus lebih tinggi, promosi lebih cepat, yang mendapatkan kenaikan gaji, barangkali gampangannya begitu ya, yang lebih tinggi adalah orang yang dekat dengan bos. Sebetulnya yang dekat dengan pimpinan juga belum tentu bisa seperti itu, dan dia dikalahkan oleh orang yang mampu menjilat, tanda petiknya bahasanya seperti itu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman hadirin KKA di rahimakumullah, sekali lagi saya katakan sebenarnya ini adalah hal yang sangat biasa terjadi pada semua aspek kehidupan. Persoalannya adalah kita mau capek atau tidak melakukan hal yang seperti ini. Kita mau kesal atau tidak melakukan hal yang seperti ini. Kalau kita mau kesal, mau capek, mau merasa tidak nyaman, ya terus aja lakukan hal yang sama seperti orang lain. Kenapa? Teman-teman saya, beberapa kolega saya, ketika mereka sudah mendapatkan posisi yang diinginkan, begitu dekat dengan owner, begitu dekat dengan pimpinan tertinggi di satu perusahaan, tetap saja dia merasakan, aduh, aduh seperti ini ternyata kondisinya ya. Kenapa? Karena ternyata banyak hal-hal yang harus dia lakukan, hal itu adalah sesuatu yang belum tentu sesuai dengan hati nuraninya. Belum tentu sesuai dengan syariat yang ada di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Tetapi itu tidak mungkin dia hindari. Itu sesuatu yang tidak mungkin dia tolak untuk dia lakukan. Kenapa demikian? Kenapa seperti itu? Karena memang kita berharapnya, mendekatnya itu kepada sesama manusia. Berharap pada manusia, bergantung pada manusia, itu adalah kecewa yang direncanakan. Mencari muka manusia, mencari perhatian manusia, itu akan berujung kelelahan. Itu yang terjadi. Silahkan cek lagi. Silahkan cek diri kita. Silahkan cek orang lain. Silahkan cek kolega kita. Berharap pada manusia, lalu mendapatkan apa yang dia harapkan, tetap pada ujung-ujungnya ada kecewa. Ujung-ujungnya ada perasaan lelah. Kenapa? Bisa jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat ketentuan agama.
Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau memang seperti itu, kenapa kita tidak ubah? Kenapa arah cari mukanya tidak kita ubah mencari muka kepada siapa? Lakukan semua itu untuk Allah. Cari muka ke Allah. Kan seperti itu. Sederhananya, bagaimana cari muka kepada Allah? Yang ikhtiar saja, hanya kerja saja, seberapapun kerja keras kita, seberapapun kerja cerdas kita, tetap tidak akan bisa mengalahkan mereka yang selalu terlihat. Ini satu prinsip. Prinsip cari muka ke manusia kan seperti itu. Berapapun kerasnya usaha kita, ikhtiar kita, gitu kan? Seberapapun hebatnya kita bekerja, seberapapun hebatnya, seberapapun cerdasnya kita bekerja, tetap tidak akan bisa mengalahkan mereka yang selalu terlihat. Terlihat di mata bos, terlihat di mata pimpinan, hadir, teringat di dalam benaknya pimpinan kita. Nah, kenapa tidak kita lakukan ini kepada Allah? Ya, berharap kepada manusia, kecewa yang direncanakan. Bergantung kepada manusia, berujung kelelahan. Tetapi bagaimana cara kita mengharap bergantung kepada Allah, bergantung kepada Sang Maha Pencipta? Jadilah yang terdepan. Jadilah yang terdepan. Ketika sholat, terlihat di soft barisan depan. Di setiap kita melakukan sholat berjamaah. Datang lebih awal, datang lebih pagi, seandainya memungkinkan. Seandainya memungkinkan. Tetapi pengalaman saya pribadi, kalau kita sudah punya niat ingin selalu yang terdepan pada saat kita berbuat kebaikan, salah satunya adalah saat kita sholat misalnya seperti itu, insya Allah selalu ada jalan. Insya Allah, Allah itu selalu berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi yang terdepan. Gampangannya kan begitu. Waktu sholat, begitu ada panggilan azan, lebih sering terlihat sudah ada di masjid. Lebih sering bersegera untuk bergegas ke masjid, ke musola tempat kita melakukan sholat berjamaah misalnya seperti itu. Lebih sering hadir di rumah Allah. Kalau sudah menjadi yang terdepan dalam urusan sholat, pasti Allah pun lebih dekat dengan kita. Kenapa? Oh iya nih, Ibu Puji Astuti, misalnya saya ambil nama saja, atau Ibu Aye Nari, beliau ini selalu terdepan ketika azan sudah berkumandang. Allah tahu. Allah melihat, malaikat mengabsen kita, siapa yang duluan hadir di masjid, siapa yang duluan datang ke masjid, siapa yang duluan gelar sajadah, siapa yang sudah siap-siap mengambil wudhu 10 menit misalnya, sebelum azan berkumandang, dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak ada sesuatu yang kegiatan yang sangat-sangat luar biasa misalnya gitu kan. Kita akan lakukan seperti itu. Nah, kalau Allah sering melihat kita ada di barisan terdepan pada saat sholat, barisan terdepan itu bukan berarti soft yang paling depan saja, tetapi siapa yang lebih awal, siapa yang lebih depan datang ke masjid, datang ke tempat sholat, siapa yang lebih awal mengambil wudhu misalnya, itu Allah akan melihat. Ketika Allah melihat kita, Allah familiar dengan kita. Ketika Allah familiar dengan kita, Allah kenal dengan kita. Ketika Allah kenal dengan kita, maka ingat, ada istilah, emang lu bisa masuk ke sana kenal orang dalam? Emang lu bisa ngurus itu dengan mudah? Emang ada kenalan di dalam sana? Ada kenalan di institusi tersebut? Ada kenalan di biro tersebut? Itu kenalan orang dalam. Bagaimana kalau kita ubah? Kenalan kita adalah Allah, orang dalam kita adalah Allah. Orang yang dekat kita adalah Allah, orang yang kita dekati adalah Allah. Siapa itu Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menjamin kehidupan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan segala apa yang kita minta. Kurang apa lagi kalau kita kenal dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah.
Jadilah yang terdepan. Saat kapan? Saat misalnya kita berbagi, bersedekah, apapun itu bentuknya. Sedekah itu tidak harus uang semata-mata. Ya, Pak Joni mengatakan perform saja nanti terjadi seleksi alam. Betul Pak Joni, setuju. Perform saja nanti terjadi seleksi alam. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah banyak di antara kita yang tidak sabar untuk menunggu seleksi alam itu terjadi dan kita menjadi pemenangnya. Persoalannya di situ. Kenapa persoalan itu muncul? Karena di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, belum tertanam dengan baik bagaimana kita cari muka dengan Allah. Belum terfikirkan dengan baik, belum terhujam di hati kita, di pikiran kita, ngapain kita mesti cari muka manusia? Kenapa kita tidak cari muka Allah saja? Tidak cari muka ke Allah saja. Karena ketika kita cari muka ke Allah, Allah familiar dengan kita dekat dengan Allah, maka semua yang kita khawatirkan dalam kehidupan itu tidak akan pernah muncul dalam kehidupan kita. Cuma satu. Ya. Kembali, jadilah yang terdepan tadi, sholat misalnya gitu kan. Jadilah yang terdepan pada saat kita berbagi, bersedekah, apapun itu bentuknya. Belum tentu harus uang. Bisa jadi kita tidak punya materi yang cukup untuk bersedekah lebih banyak. Belum tentu kita punya materi yang bisa kita bagikan secara banyak lah ya. Karena kebutuhan sehari-hari kita pun juga untuk keluarga itu juga begitu banyak. Ingat Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sedekah yang terbaik yang kita lakukan itu adalah sedekah kepada keluarga kita masing-masing. Sedekah yang pahalanya terbaik, sedekah yang pahalanya paling besar, kalau seorang suami adalah kepada istri dan anak-anaknya. Sedekah yang terbaik adalah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Sedekah, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Keluarga inti sudah terpenuhi, baru kemudian kepada keluarga dekat yang lain, famili dan saudara dan sebagainya. Mereka sudah terpenuhi, baru kita sedekahkan kepada orang lain. Jadilah orang yang terdepan di dalam bersedekah, membantu orang lain, apapun bentuknya. Sedekah harta bisa lakukan dengan harta. Tidak bisa dengan harta, lakukan dengan ilmu kita misalnya gitu kan. Tidak punya ilmu juga, lakukan dengan tenaga kita. Tidak punya tenaga, lakukan sedekah dengan doa. Kita doakan setiap hari semua orang yang ada di permukaan bumi ini. Doakan setiap hari, minimal setiap subuh, barangkali setelah sholat subuh atau sebelum subuh, atau setelah sholat sunat qobliyah subuh sebelum qomat, misalnya qomat subuh, doakan. Siapa itu? Siapapun itu. Itulah sedekah kita kepada mereka. Jadilah barisan yang terdepan. Kurangi berpikir saya, aku, gue. Mulai berpikir bagaimana kita berpikir orang lain. Berpikir tentang seseorang yang di luar diri kita. Lakukan yang terdepan. Sedekah harta kalau bisa. Nggak bisa sedekah ilmu. Kalau nggak bisa sedekah tenaga. Kalau nggak bisa sedekah pemikiran. Sedekah ide. Kalau tidak bisa juga sedekah doa. Doa itu kan gratis. Pak, saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak bisa pakai bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Medan, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Manado, bahasa apapun. Allah Maha Tahu, Maha Paham. Ya. Dan yang berikutnya tidak pernah berhitung dengan apa yang kita bisa berikan. Tidak pernah mengungkit-ungkit apapun yang sudah kita berikan pada orang lain. Jadilah yang terdepan. Lalu berikutnya apa lagi? Jadilah yang terlihat bangun paling awal di sepertiga malam terakhir. Jadilah yang terdepan, jadi orang yang bangun paling awal di sepertiga malam terakhir. Di situ kita cari muka Allah. Di situ kita tanda petik menjilat Allah. Apapun kondisinya, lakukan secara maksimal. Tidak harus banyak. Pak, saya bangun sepertiga malam. Lakukan sholat. Apa itu? Taubat 2 rakaat, misalnya.
Tahajudnya berapa? Sanggupnya 2 rakaat, lakukan hanya 2 rakaat. Berikutnya tambah dengan sholat hajat, lakukan. Kuatnya 2 rakaat, lakukan 2 rakaat. Tidak harus banyak, tetapi rutin setiap malam. Allah itu tidak melihat banyaknya apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Walaupun tidak banyak, yang penting rutin. Istiqomahnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang paling baik itu kita lakukan paling banyak dan lakukan secara rutin. Itulah yang akan menjadi terbaik. Yuk cari muka pada Allah. Cari muka pada manusia, ujung-ujungnya rasa lelah. Cari muka kepada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Tetapi kalau kita cari muka kepada Allah, yakin saja Allah pasti penuhi janjinya. Yang berikutnya, bagaimana cara kita nyari muka kepada Allah? Sederhana. Bergegaslah. Selalu bergegas untuk urusan-urusan dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya apa? Ketika ada urusan dengan Allah, ada sesuatu yang berhubungan dengan Allah, segerakan. Tinggalkan urusan duniawi. Tinggalkan urusan yang hanya menyangkut harta, menyangkut materi. Apapun itu tinggalkan. Supaya apa? Supaya Allah melihat kita. Ternyata kita itu memprioritaskan Allah daripada yang lainnya. Ya. Prioritas utama kita itu adalah Allah. Bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkan urusan yang lainnya. Ya, yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Fafirru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin. Bersegeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Fafirru ilallah. Segera kembali mentaati Allah. Balik ke Allah. Segera kembali kepada Allah. Sesederhana itu. Cari muka dengan Allah itu Masya Allah gampang. Cari muka dengan manusia itu tidak mudah. Kadang-kadang mesti mengorbankan harga diri. Kadang-kadang mesti mengorbankan prinsip-prinsip kehidupan. Kadang-kadang keimanan kita juga mesti dilanggar. Kadang-kadang ada akidah yang mesti kita terjang hanya demi mendapatkan apa? Kepercayaan dari pimpinan kita. Ya, kalau pimpinannya benar-benar lempeng sama kayak kita. Ya, kalau pimpinannya itu benar-benar agamis persis seperti kita. Ya, kalau pimpinannya itu betul-betul menjalankan agama Islam, ya, persis dengan kita, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tetapi kalau ternyata dia punya prinsip hidup yang tidak sama dengan kita, akidah yang tidak sama dengan kita, punya attitude yang tidak sama dengan kita, banyak hal yang bertentangan dengan nurani kita, apa nggak capek cari muka dengan sesama manusia? Apa tidak lelah ujung-ujungnya kalau kita mencari muka sesama manusia? Apakah kita tidak akan kecewa di ujungnya kalau kita mencari muka sesama manusia yang ternyata banyak hal yang tidak sama dengan diri kita? Prinsip hidupnya tidak sama, akidahnya tidak sama, banyak hal yang tidak sama. Tetapi kalau kita ingin mencari muka Allah gampang. Jadilah yang terdepan tadi. Sholat pun terdepan. Segera lakukan. Segera kembali kepada Allah. Segera tinggalkan hal-hal yang urusannya duniawi. Kembali kepada jalan Allah. Dan Allah pasti akan mudahkan kita. Pak, bagaimana nanti kalau ternyata saya malah mendapatkan surat peringatan? Nggak akan, saya jamin. Saya punya pengalaman begini, Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Biasanya begini, dalam perjalanan pakai kendaraan gitu misalnya ya, kemudian sudah masuk waktu sholat.
Kadang-kadang di hati saya pun masih suka muncul pertentangan. Ini mau mampir sholat dulu atau terus jalan, gitu kan? Kalau mampir sholat dulu, resikonya selesai sholat nanti akan ketemu jam-jam sibuk di mana lalu lintas itu padat. Bisa jadi kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita sesuai dengan target waktu kita. Itu kalau sholat dulu. Mampir dulu di rest area misalnya begitu. Tapi kalau kita terus sholatnya nanti saja di tempat berikutnya atau di tempat tujuan terakhir misalnya, kita bisa menghindari kepadatan lalu lintas. Itu adalah perkiraan kita sebagai manusia. Betul Ibu Aiswarti, sholat dulu. Ya. Sering saya pun mengalami hal gitu. Paksakan sholat dulu. Paksakan sholat dulu, berhenti dulu. Masya Allah. Ternyata dengan sholat dulu itu, ketika kita melewati jam-jam sibuk, jam-jam lalu lintas yang padat, justru lancar-lancar aja. Kenapa? Karena kita masih berpikir lebih mementingkan manusia. Kita masih lebih merasa takut atau berusaha menghindari kepadatan lalu lintas daripada suruh sholat dulu. Padahal yang mengatur kehidupan kita siapa? Padahal yang mentakdirkan lalu lintas padat atau tidak, yang mengatur itu siapa? Kan semuanya kepada Allah. Semuanya Allah yang melakukan itu. Nah, soal-soal seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini yang masih sering memberatkan diri kita untuk untuk tidak mendahulukan, untuk tidak mensegerakan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Berlomba itu ya berarti bersegera. Secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya berlomba. Namanya lomba yang harus menjadi yang terbaik. Terbaik dalam apa? Terbaik dalam berbuat kebaikan. Mensegerakan. Mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu lebih cepat. Ya, sama dengan bersegera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Satu ilustrasi yang sangat sederhana. Ketika kita dipanggil pimpinan, ketika kita dipanggil bos, gitu kan, berani nggak kita datang tidak tepat waktu? Misalnya, Bu Leli dipanggil pimpinan, segera menghadap jam 2. Padahal sekarang baru 1:30. Apa yang kita lakukan? Mohon maaf, saya ngambil nama saja Bu Leli ya, yang paling mudah, yang paling kelihatan. Berani nggak kita? Nanti aja Pak ya, jam 2:30. Pak, sorry Pak, saya lagi sibuk, ini nanti jam 4 baru bisa ketemu Bapak misalnya gitu. Berani nggak kita ngomong? Apalagi yang manggil pimpinan tertinggi, direktur utama perusahaan kita. Berani nggak seperti itu? Kan nggak akan berani. Tetapi kenapa dengan Allah kita berani? Ntar aja lah, ya Allah, sholatnya. Ntar aja, tanggung. Beresin lagi kerjaan, ini mau ada laporan terakhir. Ini ditunggu laporannya sebentar lagi, setengah jam lagi sama bos. Berani nggak seperti ini? Berani kepada Allah, tetapi tidak berani kepada pimpinan kita. Nah, inilah yang sering terbalik-balik. Kenapa? Karena kita berpikir ketika kita tidak memenuhi tugas dari pimpinan, maka kita akan kena surat peringatan, surat teguran. Jangan-jangan nanti promosi ditunda, jangan-jangan tidak promosi, jangan-jangan bonus kita nggak dapat besar, jangan-jangan kenaikan gaji tidak ada. Dan kita lupa siapa yang menggerakkan hati pimpinan kita untuk memberikan bonus kepada kita. Siapa yang menggerakkan tangan kita untuk memasukkan nama kita dalam daftar orang yang dipromosikan? Siapa yang menentukan berapa persen kenaikan gaji kita? Bukankah itu semuanya digerakkan oleh Allah? Bukankah semuanya itu Allah yang menentukan kepada kita? Bukan sesama manusia. Bukan manusianya, bukan pimpinan kita. Semuanya adalah Allah. Ya. Jadi apa pelajaran pertama dari cari muka ini? 1. Hidup itu jangan sibuk bekerja.
sibuk mengejar keinginan saja, sibuk mencari rezeki, sibuk mencari sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Bukankah rezeki itu adalah sesuatu yang sudah pasti Allah berikan kepada kita? Bukankah rezeki itu sudah tertulis besarnya untuk kita? Misalnya untuk Pak Wahyu Andrian, rezekinya sebulan itu 30 juta misalnya. Untuk Pak Wawan, rezekinya itu adalah 25 juta misalnya gitu kan. Untuk Mbak Anggi rezekinya 50 juta misalnya. Untuk Ibu Leli misalnya 75 juta misalnya. 75 juta untuk Bu Leli tidak mungkin akan terkirim ke rekeningnya Pak Wahyu Andrian. Pak Wahyu 30 juta nggak mungkin terkirim ke rekeningnya Ibu Anggi. Rezekinya 50 juta Mbak Anggi nggak mungkin terkirim ke rekening saya. Rekening rezeki saya nggak mungkin terkirim ke rekeningnya misalnya Mas Jayan Arkana gitu ya. Tidak mungkin terkirim ke Ibu Derina Karningsih misalnya seperti itu. Allah itu sudah menetapkan rezeki kita yang akan masuk ke rekening masing-masing kita, bukan rekening bank, ini rekening rezeki. Setiap kita sudah punya rekening rezeki. Allah sudah menjamin rezekinya. Kalau jatah saya 50 juta misalnya setiap bulan, mau kerja banting tulang keras, banting tulang peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Hari ditambah bukan cuma 24 jam, tapi sampai 50 jam. Tetap nggak akan bisa 75 juta. Karena jatahnya cuma 50. Nah, kenapa kita masih sibuk mencari, bekerja, mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah? Ya, sudah dijamin oleh Allah. Tetapi kita lupa, tidak ingat untuk mengejar seseorang yang menjamin rezeki kita, bukan seseorang. Mengejar zat yang menjamin rezeki kita. Gitu kan? Yang kita kejar rezekinya, yang kita cari muka adalah rezekinya. Kenapa kita tidak mengejar yang memberikan rezeki kepada kita? Kenapa kita tidak mencari muka kepada yang menjamin rezeki kita? Siapa? Allah. Allah, cari perhatian kepada Allah. Jangan sampai sekedar sibuk, tapi Allah tidak pernah memandang kita. Kita sibuk, bekerja, ikhtiar, lari sana, lari sini. Tapi kita jarang gelar sajadah, jarang berada di masjid. Ada di masjid pun mungkin belakangan. Barisan paling belakang, soft paling belakang. Qomat baru muncul. Jangan-jangan Allah tidak pernah melihat kita. Jangan-jangan ketika azan berkumandang, malaikat sudah menutup catatan. Absensi orang-orang yang sholat di awal waktu siapa saja. Jangan-jangan absensinya sudah ditutup, sudah di-store pada Allah. Jangan-jangan Allah tidak kenal kita. Ya, inilah yang dimaksud dengan jangan sekedar berjuang, yang akhirnya kita pun kalah dengan yang sering terlihat. Bisa jadi secara materi, posisi ada di bagian atas. Tetapi ketenangan hati kita, kebahagiaan, keberkahan belum tentu didapatkan oleh mereka yang hanya sebatas bekerja saja. Tanpa terlihat oleh Allah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana cara kita mencari muka kepada Allah? Satu, memuji Allah. Lisannya mudah bersyukur. Bersyukur atas segala pemberian. Bahkan saat tidak diberi sekalipun, manusia tipe ini selalu memuji Allah. Bersyukur kepada Allah. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah diberikan kesehatan. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah diberikan rezeki yang begitu bermanfaat. Rezeki yang begitu berkah. Ya. Orang-orang yang seperti ini, yang lisannya selalu bersyukur, dia tahu. Dia paham, dia yakin bahwa yang menguasai semuanya itu adalah Allah. Maka ia akan tahu kepada siapa dia harus memuji, memberikan pujian sepenuh hati. Ya, bersyukur. Kenapa bersyukur? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah, memberikan lebih banyak lagi nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Bersyukur. Salah satu cara lainnya bagaimana kita mencari muka kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, memuji. Memuji siapa? Ya memuji Allah. Disiplin kata kalau bahasa orang MR, bahasa ilmu magnet rezeki. Disiplin kata. Disiplin kata ini adalah dari mulut kita yang keluar hanya kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, tidak pernah mencaci maki orang, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak positif, tidak pernah mau bergunjing, tidak pernah mau gibah, apalagi fitnah. Lakukan yang terbaik, puji, lakukan, keluarkan kata-kata yang baik. Termasuk bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang baik kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Takwa kepada Allah, katakanlah perkataan yang benar. Kalau ilmu MR, magnet rezeki, itu namanya disiplin kata. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Apa pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan? Kalau memuji manusia berlebihan disebut sebagai penjilat. Kalau sudah kita menjilat orang lain, maka siap-siap resiko dimusuhi teman-teman kita. Kalau kita sudah cari muka dengan sangat berlebihan, menjilat pimpinan yang paling gampang secara berlebihan, siap-siap satu, diri kita akan kecewa pada satu titik nanti. Yang kedua, kita akan dimusuhi oleh beberapa orang, oleh banyak orang barangkali di sekitar kita. Itu. Tetapi kalau kita memuji Allah berlebihan, itu namanya ibadah dan mendatangkan kemuliaan. Ya. Kalau memuji manusia berlebihan disebut sebagai penjilat. Resikonya bisa muncul rasa kecewa, resikonya bisa dimusuhin orang banyak. Tetapi kalau kita memuji Allah secara berlebihan, Allah kenal dengan kita, Allah familiar dengan kita, Allah dekat dengan kita, maka kita bisa mendapatkan apapun yang menjadi keperluan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sampai di sini saja Mbak Anggi untuk pertemuan kita pagi ini. Terima kasih, silakan. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas kajiannya. Seperti biasa ya, materinya kelihatannya sederhana, tapi insya Allah memberikan pemaknaan yang lebih dalam buat kita untuk semakin bagaimana menyadari nih ya, kadang-kadang kita karena kaitannya dengan rutinitas, pekerjaan, dan mungkin kita jadi salah tempat ya dalam hal mau cari muka ya, dalam hal memuji ya. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk kembali istiqomah gitu ya, bahwa rezeki kita sudah ada yang ngatur, sudah ada yang menjaminnya, dan justru seringkali kita ini malah nggak ingat ya untuk mencari mukanya kepada yang sudah menjamin rezeki kita. Dan ini yang saya rasakan sekali, dan mudah-mudahan teman-teman juga, dan makanya kenapa ya kalau di kajian-kajian kita dan apabila teman-teman yang konseling dengan Pak Farid, pasti akan ditanyakan terlebih dahulu bagaimana sholatnya. Karena pada saat kita sudah benar-benar ngejarnya adalah ngejar ridho Allah gitu ya, itu Allah maha baik. Allah maha baik ya, bagaimana memudahkan segala urusan kita, dan juga tadi apabila kita bersyukur atas nikmat yang diberikan, Allah akan berikan lagi nikmat yang lebih besar lagi ya. Mudah-mudahan Allah bahagiakan, muliakan, berkahi kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Allah ridhoi perjalanan hidup kita selama dunia dan menuju akhiratnya, dan insya Allah ya kita semua dikumpulkan dalam surganya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Farid untuk kajiannya yang seperti biasa ya.
bermakna dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi ya materi-materi yang bisa kita pelajari dari Pak Farid. Mudah-mudahan Allah jadikan ini semua menjadi amal ilmu yang bermanfaat ya, amal jari buat Pak Farid dan kita semua yang sudah menyadari, mengamalkannya nanti juga menjadi pahala buat Pak Farid dan kita semua yang menjadi wasilah kebaikannya ya. Baik, ini Ya. mohon izin, iya Pak Nur, Pak Nur, mau komentar soalnya, silakan Pak Nuryanto. Mohon izin nggak bisa on cam ya Pak ya settingannya. Silakan Pak. Iya, makasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini ya, luar biasa sama Pak Farid ya, jadi dalam sekali kajiannya. Jadi saya barusan Pak Farid dapat pengalaman ini ya, sharing langsung di pekerjaan nih ya. Jadi baru selesai kemarin lah finalnya. Jadi betul. Jadi kalau ada masalah memang paling enak berserah diri pada Allah. Ya, itu utama benar ya, karena saya sudah praktekkan dan itu alhamdulillah berhasil. Rampung baru kemarin Pak, selesai kemarin. Tapi betul satu hal yang harus kita adalah bersabar ya. Jadi saya menyelesaikan ini hampir 2 bulan Mbak baru selesai. Ya, jadi mungkin Pak Farid kan tahu ya, saya kan di SDM nih. Ada masalah karyawan ya. Mungkin kalau karyawan ini kan di undang-undang sangat dilindungi ya. Nah, masalah ini sudah masuk ke Disnaker, Dinas Tenagakerjaan. Ya, sehingga kita ya mau nggak mau diselesaikan ya. Dan masalah ini di undang-undang nggak ada. Kalau ada undang ada gampang kita ngitungnya. Orang pesangon, orang keluar, mengundurkan diri, ada dan ini tidak diatur di undang-undang, sehingga butuh keputusan, ya kan? Nah, akhirnya apa? Saya kan ke sana kemari ke direksi nggak bisa mutusin, akhirnya apa? Ketemu teman-teman sharing, ya. Dan satu lagi berserah diri pada Allah, bener ya. Setelah berserah diri pada Allah, alhamdulillah Pak, yang di lapangan bergerak, nemuin disnakernya, nemuin serikat pekerjanya, gitu ya. Wah itu nunggunya itu susah banget Pak, wah deg-degan banget karena takutnya nggak selesai gitu ya. Alhamdulillah bergerak terus ya, di 1 bulan kita bergerak, mulai muncul solusi, ya kan, dan akhirnya kemarin, hari Sabtu kemarin, Jumat kemarin selesai. Dalam waktu 2 bulan, jadi betul, berserah diri pada Allah, bersabar, ya insya Allah kita diberi jalan. Tadi ternyata orang kebun bisa bergerak sendiri, pendekatan, kita ketemu teman-teman yang satu profesi mengenai industri relation, ngobrol-ngobrol, dapat solusi gitu ya. Direksi juga menyetujui itu loh, itu Pak Farid. Jadi pengalaman saya betul. Jadi berserah diri pada Allah, bersabar. Memang itu bersabar itu dalam 2 bulan Bu, saya mungkin susah banget tidur karena ini solusinya nggak ada ya. Sampai direksi pun nggak bisa mutusin karena memang sangat tidak ada di aturan. Jadi kita pakai logika, tadi pakai bersyukur, Allah menggerakkan tim kita, akhirnya selesai. Itu Pak Farid. Mungkin bisa untuk teman-teman lain lah. Jadi berserah diri, bersabar. Memang bersabar memang sangat susah banget buat kita. Tapi alhamdulillah kemarin finishing hari Jumat sore Pak. Bersyukur sekali saya. Ya, makasih banyak Pak. Baik, alhamdulillah terima kasih Pak Nuryanto sharingnya. Ya, tambahan dikit Mbak Anggi ya. Kan memang Allah sudah sampaikan kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi selesaikan persoalan itu dengan sabar. Memang sabarnya nggak mudah gitu. Banyak orang tidak lulus ujian kesabaran, ya. Di sinilah letak apa namanya kuncinya memang gitu kan. Kenapa? Karena kebanyakan kita kan memang maunya apa tuh kalau orang Jawa bilang tuh sadet saknyet, apa cumanya. Jadi kayak makan cabai, gigit langsung pedes gitu ya. Nah, pengalaman Pak Nuryanto ini betul, saya juga di bagian SDM sama Pak. Dan saya mengamalkan ini, saya berbagilah dengan semua teman-temannya. Ketika kita punya satu persoalan, ketika kita punya proyek yang rasanya itu tidak mudah, ya. Kalau saya melakukan apa? Saya selalu apa namanya itu apa tuh namanya Mbak Anggi selain itu Mbak baca itu tuh nazar. Saya nazar kepada Allah, ya Allah kalau memang ini menjadi bagian pekerjaanku, aku nazar dan aku baca Al-Fatihah misalnya 500 kali. Baca Al-Fatihah 1000 kali. Nazar itu saya lakukan. Dan baca Al-Fatihahnya atau melaksanakan nazarnya itu bukan setelah selesai persoalannya. Sebelum selesai persoalan baru kick off itu sudah baca itu Al-Fatihah 1000 kali atau 500 kali. Masya Allah, alhamdulillah setiap kali saya melakukan itu, alhamdulillah selalu ada aja jalannya. Ada aja jalannya.
ya selalu dimudahkan oleh Allah. Dan itulah ya saya berbagi rahasia, bukan rahasia lah, berbagi resep, berbagi tips gitu kan. Kalau kita punya persoalan apapun dalam hidup kita, ya gelar sajadah dulu, minta dulu sama Allah. Ikhtiar belakangan. Doa dulu, pasrah dulu, lalu kita nazar misalnya. Kalau dulu saya biasa suka Yasin 100 kali misalnya gitu ya. Itu terbukti alhamdulillah. Sekarang Al-Fatihah 1000 kali atau 900 kali atau berapapun itu. Supaya apa? Supaya Allah kenal dengan kita. Supaya kita tahu bahwa kita ini ada dan Allah tahu bahwa kita punya persoalan dan persoalan ini kita mintakan pertolongan dari Allah. Satu lagi doanya kalau yang saya lakukan, bukan ya Allah saya minta bantuanmu, enggak, ya Allah tolong saya. Kalau minta bantuan itu kan berarti seolah-olah Allah tuh cuma jadi pembantu kita. Tapi kalau kita minta tolong, ya Allah tolong saya punya persoalan ini, berarti semuanya kita serahkan pada Allah. Kadang-kadang bahasa pun ya, dalam hati pun itu juga akan berpengaruh. Ya Allah saya minta bantuan, ya seolah-olah kita yang punya kuasa, Allah cuma ngebantu doang. Tapi ya Allah saya minta tolong, berarti Allah yang melakukan segalanya untuk kita. Tambahan aja Mbak Anggi jadi kebablasan. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Baik, Alhamdulillah Pak Farid nih. Saya juga tahu banget Pak Farid 2 bulan kemarin. Luar biasa ya Pak ya, proyeknya. Tapi Alhamdulillah, kelihatannya Pak Farid kok tenang aja Pak, untuk proyek orang HRD gitu ya. Itu luar biasa teman-teman, tapi Pak Farid bisa melewatinya dengan tenang dan lancar ya, Alhamdulillah. Baik teman-teman, kalau gitu karena ini sudah di akhir waktu ya, dan Pak Farid kita langsung saja ya untuk tutup dengan doa. Dan nanti nggak ada foto bareng jadinya ya teman-teman ya, karena nggak bisa on cam nih. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa on cam seperti biasa ya. Oke, kepada Pak Farid dipersilakan Pak untuk menutupnya dengan doa, silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Mari kita tutup acara kita dengan pembacaan doa dan alhamdulillah ya, terima kasih ya Allah. Hari ini ada beberapa persoalan teknis di Zoom kita, nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa karena memang kesempurnaan hanya milik Allah. Kita enggak mungkin bisa sempurna, pasti ada segala sesuatu yang kadang-kadang menjadi ganjalan kita, jadi persoalan kita ini semata-mata hanya ingin menunjukkan bahwa yang Maha Kuasa itu Allah, yang Maha Sempurna itu Allah, ya. Kalau segala sesuatu kita dilancarkan, jangan-jangan nanti kita menjadi ujub dan takabur. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat juga 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau dan kami menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabiur Rahmah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami menghadap Tuhan kami bersamamu dalam memohonkan hajat kami ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah orang yang kami cintai, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kami kelak di yaumil akhir. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Dosa anak, istri, suami kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami, ya Rabb. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu, ya Allah. Mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah. Dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah. Ada itu. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah, ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati makhluk-Mu. Tanamkanlah dalam jiwa kami orang-orang yang kami cintai,
rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni, dan semata-mata berkasih sayang karena-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepada kami berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Tambahkan rezeki kepada kami, ya Allah, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan. Berilah kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami. Janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Farid sudah berbagi di majelis ilmu ini pagi hari weekend ini ya. Mudah-mudahan semakin membawa keberkahan buat kita semuanya dan Allah semakin meridhoi kita semuanya ya. Baik, sekali lagi juga teman-teman, sahabat surgaku, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah selalu setia membersamai. Insya Allah kita jumpa lagi di Sabtu depan ya. Dan mohon maaf ada kendala teknis di hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya sudah lebih lancar kembali ya. Selamat berakhir pekan. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.